langsung. Ini kesepakatan kemarin kita akan membahas bagaimana rancangan pembelajaran berbasis proyek untuk PJOK bersama KBS Kompas, komunitas pembelajar aksi Seruke di Komber kita. Untuk pagi hari ini kita membahas tentang bagaimana meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang pentingnya kebugaran dan gaya hidup sehat, pengembangan keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah, menumbuhkan semangat inovasi dan kreativitas dalam melaksanakan program kebugaran. Adapun langkah-langkah pelaksanaan proyek nantinya Bapak Ibu, yang pertama adalah perencanaan, nanti berdiskusi antara guru, siswa, dan komunitas belajar sekolah untuk menentukan topik dan tujuan proyek kita. Kemudian pembentukan kelompok kerja berdasarkan minat dan keterampilan siswa. Jadi di sini nanti voice, choice, dan ownership siswa itu terlahir dengan baik. Yang kedua, penelitian. Ini siswa melakukan penelitian tentang berbagai jenis latihan kebugaran dan manfaatnya, mengumpulkan data melalui survei, wawancara dengan ahli kebugaran dan studi literatur. Yang ketiga, pelaksanaan. Siswa merancang dan membuat video tutorial serta infografis mengenai latihan kebugaran, membuat jurnal kesehatan pribadi yang mencatat latihan harian dan perkembangan fisik, serta mengembangkan program kebugaran yang dapat diterapkan di sekolah dan komunitas kita. Yang keempat, nanti ada publikasi, Bapak Ibu semuanya ya. Publikasi ini mengunggah video tutorial dan infografis di website sekolah dan media sosial kita, bisa YouTube, kemudian ada IG, Instagram, bisa TikTok, atau mungkin bisa web sekolah. Kemudian mengadakan pameran proyek di sekolah untuk memamerkan jurnal kesehatan pribadi dan hasil proyek lainnya. Ini semester kita ini nanti akan bangunlah jiwa dan raganya. Jadi nanti kita akan pameran di situ. Yang ketiga, demonstrasi program kebugaran dalam kegiatan sekolah untuk melibatkan lebih banyak siswa dan komunitas. Sedangkan yang kelima, nanti ada evaluasi di akhir semester ini, yaitu guru dan siswa bersama-sama mengevaluasi keberhasilan proyek berdasarkan tujuan awal. Siswa menyusun laporan akhir yang mencakup semua kegiatan dan hasil proyek. Bapak Ibu, untuk tampil gambaran besar tingkat satuan pendidikan SMP ini kita nanti ambil proyek kita di kelas 7 dan 8, karena di kelas 7 dan 8 itu nanti kita di kurikulum merdeka. Kemudian untuk temanya ini program latihan kebugaran sederhana fleksibel empatnya. Topiknya latihan kebugaran. Kemudian total waktu yang dibutuhkan adalah durasi video tutorial di 10-15 menit untuk siswa nanti. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasila adalah mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya ini adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang pentingnya kebugaran dan gaya hidup sehat, mengembangkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah, menumbuhkan semangat inovasi, kreativitas dalam merancang program kebugaran. Pembagian peran nanti anak-anak yang minta untuk ada yang jadi sutradara, kemudian kameramen, aktor atau atlet, kemudian ada yang jadi editor, publisher, dan influencer. Aset atau kekuatan sekolah yang digunakan nanti ya kita, yang pertama adalah sarpas olahraga di sekolah kita. Jadi anak-anak nanti bisa menggunakan sarpas yang ada di sekolah, terutama di olahraga dan mungkin sarpas yang lain. Kemudian website dan medsos sekolah itu yang nanti dipakai untuk anak-anak. Sedangkan untuk alur pembelajaran berbasis proyek, ini untuk yang pertama adalah peluncuran proyek. Guru memberikan pertanyaan awal sebagai pengarah proyek, memfasilitasi ide untuk berpikir dan bertanya lebih lanjut. Murid ini nanti berdiskusi, eksplorasi, kolaborasi, dan eksekusi proyek. Jadi di sini di diskusi nanti voice atau suara anak, kemudian pilihan anak itu di situ terfasilitasi. Untuk pengumpulan informasi, ini guru memfasilitasi berbagai sumber belajar. Tidak hanya buku teks saja di PJOK, tapi sumber belajar yang lain. Kemudian memberikan pembelajaran, bimbingan, dan arahan selama proses. Kita belajar